Nah, kita akan mencari salah satu akar dari persamaan berikut, yaitu dengan metode bisection. Ini metodenya saya sudah jelaskannya di minggu lalu, step-stepnya yang kita akan kerjakan. Namun di minggu lalu itu kita kerjakan secara manual ya. Nah, untuk kita kerjakan di Excel ini sama tahap-tahapnya, kita tetap terapkan ya metode bisection ini, namun perhitungannya kita aplikasikan di Excel ya. Nah, yang pertama ini ada 4 step ya untuk kita kerjakan di Excel. Pertama kita buat dulu tabel XY-nya, input nilai X, kemudian hitung nilai Y, kita buat grafik. Kemudian tentukan X1, X2, ini sama dengan ini ya, step metode bisection. Kemudian kita buat tabel X1, X2, XT, Fx1, Fx2, Fxt, dan Fx1 kali Fxt. Ini kita buatkan kolomnya di Excel. Kita buatkan kolomnya di Excel. Nah, selanjutnya kita ikuti cara-cara pada metode bisection. Ya. Oke, saya langsung saja ya ke Microsoft Excel-nya supaya tidak bingung. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya tampilan Excel seperti ini. Sama semua ya yang mau Excel 2017 atau 2016, 2019 ya. Sama semua. Nah, saya copy dulu tadi itu soalnya ya. Tunggu bentar. Nah, oke, ini kelihatan ya di Excel-nya ini soalnya. Jelas kelihatan ini soalnya? Iya, Bu. Oke. Saya perbesar ya biar kelihatan dengan kolomnya. Nah, perhatikan. Kita akan menghitung akar dari persamaan berikut dengan metode bisection. Kita gunakan program Microsoft Excel. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita buat tabel X dan Y. Nah, berarti ada kolom X dan ada kolom Y. Ya. Nah, ada kolom X dan kolom Y. Nah, pertama kita input dulu nilai-nilai X-nya. Nah, seperti yang kita kerjakan kemarin ya, secara manual. Di sini kita akan input 2, 1, 0, min 1, kita ketik ya, min 2. Nah, untuk tujuannya ini untuk bisa kita gambarkan grafiknya dengan X yang kita tentukan dalam range nilai. Ya, terserah kita ya. Apakah kita mau ambil di sini 3, 2, 1, 0, itu terserah kita range-nya. Tapi di sini saya batasi saja di 2, 1, 0, min 1, min 2. Ya. Supaya nanti kelihatan di mana garis yang akan berpotongan dengan sumbu X. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan kita akan menghitung nilai Y-nya. Ya, jelas ya kelihatan ini kolom ini. Jangan sampai ada yang kekecilan tampilannya. Nah, di sini kita hitung nilai Y-nya. Ya. Kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Ya. Nah, otomatis kita mulai hitung, kita awali dengan sama dengan. Ya. Sama dengan, kemudian kita buka kurung, karena kita akan kelompokkan ini. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Ya. Kelompoknya kita pakai kurung ya. Nah, yang pertama itu X pangkat 3. Nah, X yang dimaksud di sini adalah nilai ini. Nilai 2 ini. Berarti buka kurung kita klik ini. Nah, otomatis dia A3. Berarti kolom A baris ketiga. Ya. Kemudian di sini pangkat 3. Nah, pangkat 3 berarti simbolnya shift 6. Ya, pangkat 3.
titik 3. Kemudian tutup kurung. Nah, karena ini satu kelompok, ya. Ini satu nilai. Nah, selanjutnya tambah X pangkat 2. Berarti tambah, buka kurung, X yang dimaksud masih yang ini, 2. Kita klik lagi 2. Kita klik kolomnya ya. Jangan kita ketik 2 di sini ya. Tidak boleh. Harus kita klik kolomnya. Pangkat 2. Tutup kurung. Kemudian kurang, buka kurung, 3 kali, berarti 3 bintang ya, kali X. X-nya itu yang ini. Kita klik X ini. Kemudian tutup kurung, dikurang, terakhir dikurang 3. Bisa juga kurang tutup kurung 3. Sama. Nah, ini bisa juga langsung 3. Kalau sudah begitu, sudah selesai. Kita input semua X-nya dan persamaannya sudah selesai. Setelah itu kita tekan Enter. Nah, otomatis nilainya akan berubah. Jadi 3. Nah, kemudian seterusnya ketika X-nya sama dengan 2. Di sini tidak perlu lagi kita kasih masuk sama dengan, buka kurung. Tidak perlu ya. Kita sudah masukkan tadi di atas yang ini ya. Yang lainnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, untuk dragnya pilih arah panah, pilih kotak kecil ini, kotak hijau, sampai dia berubah tanda hitam panah. Baru tekan atau klik, sorot ke bawah sampai angka -2. Kemudian lepas. Ya, otomatis nilainya akan berubah sesuai dengan X, nilai X-nya. Nah, kalau dia X-nya 1, maka Y-nya -4. Kalau X-nya 0, maka Y-nya -3. Kalau X-nya -1, maka Y-nya 0. Dan kalau X-nya -2, maka Y-nya 1. Ya. Kalau sudah di sini, selanjutnya adalah kita buatkan grafik. Ya, buatkan grafik seperti biasa kita blok ini tabelnya yang akan dibuatkan grafik. Kita blok ya seperti ini. Kemudian kita klik insert, klik chart ya, cari chart. Kemudian pilih grafik, bagusnya pilih yang scatter ya, yang scatter with smooth lines and marker. Ini menunjukkan garis dan titiknya. Kalau yang ini cuma titik. Nah, kalau yang ini cuma garis. Ya. Banyak banyak di sini ya jenis-jenis grafik, tapi yang kita akan gunakan di sini adalah yang ini. Kalau sudah dapat jenis grafiknya, kemudian kita klik. Ya, otomatis grafiknya akan menjadi seperti ini. Ya, itu yang saya sampaikan minggu lalu itu yang grafiknya saya buat di Excel. Supaya tidak buat manual lagi ya, pakai kertas grafik atau apa. Waduh, itu akan lama prosesnya. Nah, setelah sudah jadi grafiknya, ya, kalian bisa lihat di sini garisnya. Nah, saya pertebal saja ya garis X-nya itu. Supaya tebal. Salah. Ya, yang saya tebalkan ini sumbu X ya. Yang saya tebalkan ini sumbu X. Nah, di sini kalian perhatikan garis fungsinya yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, disitulah akar-akar persamaannya. Nah, pasti kalian lihat yang ini nih, yang ini.
Nah, di sini kan ada yang berpotongan dengan sumbu X nih. Pas di titik X di mana X-nya itu -1. Y-nya 0. Nah, ini garis yang ini nih. Ya, X-nya sama dengan -1, Y-nya sama dengan 0. Karena apa? Yang seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, kita mencari akar persamaan, kita cari di mana Y-nya itu sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu adalah akar persamaan. Nah, di sini sudah ada satu. Ini ada -1 ini adalah salah satu akarnya. Nah, ini -1 ini salah satu akar, karena kenapa di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti di sini itu adalah salah satu akarnya, -1. Ya, kalau yang ini sudah didapat ya, berarti tidak perlu lagi kita hitung akar yang ini, tapi yang kita akan hitung adalah yang di sebelah kanan ini. Garis yang berpotongan yang ini ya, yang berpotongan dengan sumbu X positif. Nah, di mana di sini ada eh, ada ada garis atau titik di mana dia di sini akan berpotongan. Ini grafiknya ketika saya perkecil ya akan kelihatan angkanya lebih kecil. Ini otomatis ya dibuat ketika gambarnya saya perkecil, dia range-nya 1 dengan 2. Ketika saya perbesar, range-nya 1,5 dengan 2. Ya, kalian bisa ambil nanti kan di sini setelah digambarkan grafiknya ya. Nanti konsen kita di titik ini setelah digambarkan grafiknya lihat di mana yang berpotongan dengan sumbu X. Di situ ada sebuah titik, lihat angka di samping kiri kanannya. Nah, di sini tuh ada 1,5 dan 2. Nah, ketika saya perkecil, maka angkanya menjadi 1 dan 2. Kalau 1 dengan 2 ini jauh ya. Kalau misalnya kita input di sini X1-nya itu 1, itu bisa saja ya. X2-nya itu 2, itu bisa saja karena memang dia berada di antara 1 dan 2. Bisa saja kita input, nah seperti itu ya. Bisa saja kita input X1-nya itu sama dengan 1,5 dan X2-nya itu 2. Pasti di sini saya lebih memilih 1,5 dengan 2. Karena kenapa? Karena di angka inilah yang lebih dekat dengan akar persamaannya. Ya, ketika kalau saya ambilnya cuma 1 dan 2, antara 1 dan 2, ini kemungkinan agak jauh ya dari akar persamaan. Jadi nanti prosesnya kita akan lama. Nah, jadi pintar-pintar kalian ya melihat ini kita ambil 1,5 dan 2. Ya. Oke. Kita sudah tentukannya X1-nya 1,5, X2-nya 2. Ya, agar lebih mudahnya kita ambil 1,5 dengan 2 karena angka tersebut yang dekat dengan titik di mana akar yang kita cari. Ya. Selanjutnya apa? Setelah kita tentukan X1 dan X2-nya, nah, perhatikan. Selanjutnya adalah buat tabel dengan kolom X1, X2, XT. Nah, jadi kita buat ya kolomnya, tabelnya. Ya, kelihatan ya. X1, X2, XT, ya. Fx1, X2, Fx, XT. Kemudian yang terakhir, Fx1 dikali dengan XT. Ya, kolomnya sudah kita buat ya. Jadi ada 7 kolom.
Nah, nanti di sini kita akan isikan nilai-nilainya. Yang pertama kita isi adalah nilai X1 dan X2. Ya. Kita isi nilai X1-nya yang pertama 1,5, ya. Kemudian 2. Nah, kita isikan nilai X1 dan X2. Selanjutnya apa? Kita akan ikuti cara-cara pada metode bisection. Setelah didapat X1 dan X2-nya, kita hitung nilai XT. Nah, kita hitung nilai XT berarti di sini ya sama dengan ya. Seperti biasa kita awali dengan sama dengan rumusnya mencari XT adalah X1 tambah X2 dibagi dengan 2. Nah, artinya buka kurung. Nah, kita klik ini X1. X1 ditambah X2. Kemudian tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, rumusnya sudah selesai, kita tekan enter. Otomatis nilainya adalah 1,75. Nah, selanjutnya geser ke kolom berikutnya mencari efek 1. Ya. Efek 1 itu kita masukkan nilai X1-nya ini ke dalam persamaan. Ke dalam persamaan ini. Ya. Oke, dulu supaya gampang. Ya. Kita kasih masuk nilai X1-nya ini ke dalam persamaan yang ini. Nah, berarti kita kasih masukkan lagi perhitungan berarti sama dengan ya buka kurung sama tadi kayak kita tentukan kolom X dan Y ya. Nah, X1 berarti kita klik X1 pangkat 3 tutup kurung. Ya. Kemudian ditambah buka kurung klik lagi X1-nya pangkat 2. Tutup kurung lagi. Kemudian dikurang 3 kali bintang ya, kali X1. Klik lagi X1. Tutup kurung, dikurang 3. Nah, sudah lengkap, periksa kembali, tidak ada yang salah, plus minusnya, pangkatnya, kalinya, sudah betul. Kemudian kalau sudah kita tekan enter. Maka hasilnya akan berubah, minus 1,875. Nah, selanjutnya fx2, fxt kita tidak perlu lagi masukkan rumusnya karena kenapa ini kan sama. Cuma x2, x1 diganti x2, xt ya x1-nya diganti dengan xt. Berarti yang ini kita tinggal drag, tapi ini tidak drag ke bawah, langsung drag ke samping. Kita pilih arah panah yang plus hitam ini, drag ke samping. Otomatis nilainya berubah sesuai dengan kolom yang kalau X2 berarti dia ngikut di sini X2. Kalau fxt berarti xt yang di sini. Nah, kalau tidak percaya lihat bagian ini. Formula ada di bagian atas kolom, ada di sini ya. Nah, di sini menunjukkan nilai apa yang diinput. Kalau misalnya di sini itu C19 berarti kolom C baris ke-19. Ya. Kalau misalnya kalian ada salah input, koreksinya di sini. Nah, kalian bisa koreksi di sini. Nah, selanjutnya efek 1 kali efek T. Berarti dia sama dengan, selalu ya, awali sama dengan efek 1 dikali dengan efek T. Berarti kita perkalikan ya, ini dengan kali efek T. Kalau sudah itu, tekan enter. Nah, selesai. Nah,
Sama seperti kita kerjakan manual, kita mencari efek 1 kali efek T itu sama dengan 0. Ya, syaratnya itu di metode bisection ya. Ini kita mencari nilai yang ini, efek 1 kali efek T itu sama dengan 0. Dia harus sama dengan 0. Kalau dia masih minus 0,32, ini perlu kita lanjutkan perhitungannya. Ya, ini karena ini kesalahannya atau errornya masih besar. Kalau kita stop di sini perhitungannya, artinya akar yang kita cari itu sudah berhenti sampai di sini 1,75. Nah, ini masih errornya masih besar karena ini belum mendekati 0. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan perhitungan. Ya, kita lanjutkan perhitungan kan ada syaratnya, ada ketentuannya ya. Perhatikan kalau dia di sini di bawah 0, ya, kalau nilainya di sini di bawah 0 atau kurang dari 0, maka yang berubah selanjutnya adalah X2. Ya. Nah, kalau dia lebih besar dari 0, maka yang berubah adalah X1. Ya, ingat ya ketentuannya yang saya sudah jelaskan, step-stepnya itu. Nah, makanya di kedua kolom ini akan berubah lagi nilainya. Kolom X1 dan X2 ini akan berubah nilainya tergantung nilai yang ada sebelumnya, tergantung nilai efek 1 dan efek T sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh dulu kita isikan nilai ini sebelum kita isi nilai X1 dan X2-nya untuk perhitungan selanjutnya. Nah, jadi harus kita tentukan dulu X1, X2-nya. Nah, untuk X1 memudahkan kita biar tidak salah, jangan sampai di sini tiba-tiba error, kita tidak lihat ada minus di sini ya, mata kita terganggu atau kenapa gitu, ternyata ada minusnya. Saya salah masukkan di sini. Seharusnya yang saya rubah X2, ternyata yang dirubah adalah X1. Nah, untuk mengurangi kesalahan itu, di sini kita pakai fungsi if. Fungsi if itu fungsi jika. Ya. Kalau di Excel itu dia sama dengan if, ini karena namanya logika, bahasa logika, jika. Ya. Jika buka kurung. Nah, sama dengan if, buka kurung, berarti menunjukkannya bahasanya itu jika. Yang ini, yang saya klik ini, ya, lebih besar, kita klik, kita tekan tanda lebih besar dari 0, nah, makanya itu koma, ya, maka dia akan berubah menjadi XT. Kita klik XT-nya. Jika tidak, kita koma lagi, kita klik X1, berarti dia tidak berubah, tetap di X1. Kemudian tutup kurung. Nah, itu bahasanya, bahasa logikanya. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia tidak berubah, dia tetap menjadi 1,5 karena apa? Karena yang di sini itu tidak lebih besar dari 1, karena dia kurang dari, ya, maksud saya tidak lebih besar dari 0, artinya dia kurang dari 0, maka dia di sini dia tetap, X1-nya tetap. Nah, kemudian sama halnya di X2, kita masukkan juga fungsi if jika, ya, yang ini kurang dari 0, maka dia akan menjadi XT. Jika tidak, dia tetap menjadi X2. Tutup kurung. Kemudian tekan enter. Nah, perhatikan karena efek 1 dikali dengan efek T ini kurang dari 0, otomatis di X2-nya itu berubah menjadi XT. Yang X1-nya tetap. Ya. Nah, setelah sudah sesuai ya dengan step-stepnya metode bisection, artinya kita tidak merubah metode ya, tetap cuma perhitungan kita yang lebih cepat ya, kita gunakan Excel. Selebihnya ini tidak perlu lagi kita masukkan rumus, kita tinggal drag dari atas
dari rumus yang di atas ke bawah. Otomatis dia berubah. Nilai yang ini dia akan ikut nilai ini. Kita tinggal drag ke bawah, kita tinggal drag ke bawah, kita tinggal drag ke bawah. Perhatikan ini belum menjadi 0. Belum 0. Maka kita harus lanjutkan perhitungan. Kita tinggal lanjutkan perhitungan, selebihnya yang ini kita tinggal drag. X1 kita tinggal drag ke bawah, otomatis dia akan berubah. Selebihnya tinggal di drag. Nah, masih besar juga 0,3 ya. Kita lanjutkan lagi perhitungan. Ya, kebayangkan kalau ini kita kerjakan secara manual pasti butuh kertas banyak. Nah, dengan Excel kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini sudah 0,0. Kalau masih kurang puas ya, 0,05 kita lanjutkan lagi. Nah, sudah 0,002. Kalau masih kurang puas ya tinggal drag lagi. Misalnya drag 2 kolom ke bawah. Bisa langsung ya. Nah, bisa juga seperti ini. Otomatis dia akan berubah. Nah, inilah nilai yang paling kecil ya, 0,0007. Ya, kalian bisa stop sampai di sini. Ini sudah 0 juga. Nilai yang ini juga sudah 0, yang ini juga sudah 0, yang ini juga sudah 0. Sama. Sudah 0 ini. Nah, kalian bisa stop sampai di sini ya. Perhitungannya bisa. Kalau mau lanjutkan sampai di sini juga bisa. Nah, bisa sampai di sini juga sudah errornya sudah sangat kecil juga ya. Kalau di sini sangat bagus. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah dapat 0, maka akar persamaan tersebut ya adalah 1,730 atau yang ini. Ini adalah akar yang dicari. Ya, perhatikan ya, kalau misalnya kita berhenti di sini, kita bisa ambil juga 1,734. Atau di sini 1,730. Ini sama. Ya, sebelum saya lanjut sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kita sudah selesai dengan metode dissection. Bu, yang itu Bu, yang baris ketiganya Bu, yang 1,625. Baris ketiga ini? Ya. Ya, 1,625. Itu kita drag dari atas Bu. Iya, tinggal saya drag ini. Kenapa sih tidak dapat Bu? Tinggal di drag dari atas. Yang ini kan, misalnya ini saya hapus dulu ya. Kalau sampai di sini sudah. Sudah Bu. Nah, ini tinggal di drag ini. Ke bawah. Dan ada tidak terdeteksi saya Bu. Oh, berarti fungsi ini yang salah. Dari atas ini yang salah. Cek kembali. Itu dia ini. If, ya, fungsi if ya. Kita masukkan di sini. Jika G19 artinya yang ini. Jika fx1 kali fxt-nya lebih besar dari 0, ya, maka koma atau kamu itu kayaknya titik koma deh karena mungkin Iya Excel-nya Bu, titik koma saya Bu. berarti pakai titik koma. Ya, Bu. Titik koma C19 ini perubahannya apa? Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia berubah menjadi XT. Kita klik XT-nya. Jika tidak, setelahnya ini adalah nilai X1 yang tetap.
kemudian tutup kurung. Bagaimana? Enggak, Bu. Nanti piku korek. Nanti piku lihat lagi, Bu. Nah, biasanya itu kalau fungsi if, misalnya ini ya, kita ketik sama dengan if, buka kurung. Biasanya di sini ada petunjuknya. Dia pakai apa di sini? Koma atau titik koma itu ada petunjuknya. Kita sama dengan if buka kurung, di sini ada petunjuknya. Kalau Excel itu. Fungsi if itu, fungsi logika. Logika tes. Artinya jika ini maka hasilnya apa, jika bukan maka hasilnya apa. Ya. Yang lainnya tinggal kita drag ya ke bawah. Semua kita drag itu akan mengikut nilainya. Yang penting kita tidak salah masukkan rumusnya. Dia otomatis dapat ini. Kita mau berhenti juga di sini, ya never mind, tidak apa-apa. Sudah dapatlah akarnya 1,73. Pembulatannya saja yang di belakang, yang 3 angka di belakang koma. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya nanti saya harap kalian bisa latihan ya gunakan Excel. Karena kalau anak teknik tidak tahu pakai Excel ya gimana? Supaya kita tidak menghitung manual lagi ke depannya ya. Saya harapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya harapkan semua sudah perhitungannya sudah cepat dan tanpa kesalahan ya. Kita gunakan Excel. Sebenarnya memang tuntutannya adik-adik ya di metode numerik ini kalian bisa menggunakan program untuk menghitung. Ini program Excel yang dasar karena kalau anak teknik itu programnya dia matematikanya dia pakai MATLAB ya. Ini kalian pernah dengar MATLAB atau Python atau program R bahasa pemrogramannya untuk mengerjakan perhitungan yang rumit. Nah, kenapa itulah ada soal-soal matematika yang sangat rumit, solusinya pasti ada. Kita pasti menggunakan bahasa pemrograman atau program untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, ini baru metode bisection ya. Selanjutnya itu ada metode regulavalsi. Nah, metode regulavalsi itu sama ya dengan metode step-stepnya sama ya, cuman bedanya cara menghitung XT. Ya, mungkin saya copy dulu soalnya ya. Nah, di sini ada dua nanti yang menggunakan metode bisection dan menggunakan metode regulavalsi. Nah, sama halnya ini, step-stepnya sama ya. Nah, kita buat lagi kolomnya X1, X2, XT, FX1, X2, FXT, FX1 ya dikali dengan FXT. Ya, seperti biasa ya kalian buatkan kolomnya. Nah, setelah buatkan kolomnya, nah namun di sini perbedaannya kalau kita mencari XT ya,
Sini kan rumusnya di metode regulavalsi. Di sini yang membedakannya adalah cara mencari XT-nya. Cara mencari XT-nya itu rumusnya yang ini ya. XT itu dicari dengan menggunakan rumus X1 kurang Fx1 dikali dengan X2 kurang X1 dibagi dengan Fx2 kurang Fx1. Ya, tentunya kalau kita mencari XT harus dulu kita tentukan Fx1-nya berapa. Karena rumusnya tergantung pada rumusnya ini. Berarti kalau kita mencari XT harus kita tentukan dulu Fx1-nya berapa. Maka dari itu kolomnya XT jangan di sebelah, jangan sebelum ini. Jangan sebelum Fx1 dan Fx2. Harus sesudahnya. Jadi harus kita pindahkan kolomnya ya. Nah, kolomnya XT ada di sini. Nah, pengerjaan kita ya dari kiri ke kanan. Nah, oke. Sama soalnya ya, yang ini maka X1 dan X2-nya tidak berubah. X1,5 dan 2. Nah, efek satunya bisa kita copy dari sini ya. Copy, copy. Nah, di sini biasa ada muncul ini error. Berarti ini apa? Nilainya yang belum teridentifikasi. Ini kita akan rubah ya di sini. Kita hapus yang ini. Bisa. Kita tinggal klik ini. Nah, ini juga kita hapus. Kita tinggal klik ini. Ini juga kita hapus. Kita klik ini. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, otomatis dia nilainya berubah. Nah, Fx2 kita tinggal drag yang ini ke kanan. Nah, setelah sudah kita cari XT-nya. Ya, lihat rumusnya yang ini. XT-nya dicari dengan sama dengan masukkan semua nilai ya. X1, klik X1, dikurang, kemudian buka kurung. Karena ini satu kelompok ya. Buka kurung Fx1, berarti kita klik Fx1, dikali bintang, berarti ini satu kelompok lagi, X2 kurang X1 dibagi dengan Fx2 kurang Fx1. Berarti kali buka kurung 2 kali X2 kurang X1, kita klik, tutup kurung, ya, dibagi buka kurung Fx2 kurang Fx1, kita klik, ini Fx2 kurang Fx1. Tutup kurung 3 kali. Ya, ini perhatikan ya, kalian di sini harus pintar-pintar mengelompokkan mana yang harus dihitung terlebih dahulu, mana selanjutnya. Artinya saya kelompokkan dulu X2 kurang X1, satu kelompok. Nah, setelah hasilnya ada, kemudian akan dibagi dengan Fx2 kurang Fx1. Berarti saya kelompokkan lagi Fx2 kurang Fx1. Nah, dengan kelompok-kelompok ini kita gunakan kurung supaya nilainya tidak tidak bercampur. Nah, ini kita bisa kelompokkan seperti ini supaya perhitungan kita tidak salah. Nah, nanti semuanya ini setelah dapat yang ini baru dikurangkan dengan ini. Artinya dikurangkan dengan X1. Ya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, otomatis hasilnya akan muncul. Biasanya kalau kita tekan enter, dia error, itu koreksi kembali. Apa kira-kira kita salah masukkan, kita salah ketik kurung kah, atau kurungnya kurang, atau gimana. Biasanya ya, kalau kita sama dengan buka kurung 9 dikali 7, kita langsung enter, dia akan error. Karena apa? Ini harus dilengkapi kurungnya. Ini kan tidak benar. Karena kenapa? Ketika di awal kita tuliskan kurung, berarti harus kita akhiri dengan kurung. Baru enter. Nah, ini baru dapat. Nah, jadi jangan sampai kurungnya kurang ya.
ketika kalian menuliskan rumusnya, karena pasti error. Nah, selanjutnya ini ya, fx tinggal kita copy saja yang dari sini juga bisa. Nah, kita tinggal ganti ya. Kalau ini kan dia menunjukkan kolom ke D, kolom D baris ke-10. XT yang dimaksud adalah kolom E baris ke-30. Berarti ini kita hapus. Kita klik yang ini. Dan enter. Sudah, yang ini tinggal sama dengan fx1 dikali dengan fxt. Enter. Nah, sudah seperti ini, seperti biasa, kita belum berhenti sampai di sini perhitungannya, kita masih lanjutkan karena apa? fx1 kali fxt-nya itu belum sama dengan 0, masih lebih besar dari 0. Jadi kita lanjutkannya di baris berikutnya, kita pakai lagi fungsi if, ya. Sama dengan, kita ketik ini di kolom x1 ya, berarti sama dengan if jika yang ini lebih besar dari 0, maka X1-nya berubah menjadi XT. Jika tidak, koma lagi, dia tetap X1. Tutup kurung. Nah, otomatis ini apa sih akan berubah. Jadi ini. X2 juga begitu. Sama dengan if jika yang ini kurang dari 0, maka dia jadi XT. Jika tidak, dia tetap X2. Tutup kurung dan enter. Maka dia tetap karena dia di sini lebih besar dari 0. Yang lainnya tinggal kita drag ya. Tadang. Sudah selesai, tinggal kita drag. Bisa kita drag sampai bawah saja. Ini otomatis akan berubah. Otomatis dia berubah ya. Di sini tuh minusnya sudah panjang. Sudah. Nah, ini tuh kalau kita komakan, nah, sudah 0,00000013. Sebenarnya perhitungan kita sudah berhenti sampai di sini. Perhitungan kita sudah berhenti sampai di sini karena ini sudah 0,0005. Itu sudah sama dengan 0. Maka inilah adalah akar yang dimaksud. Berarti akar adalah 1,731. Ya, bedanya 0,001 ya dengan metode bisection. Kalau metode bisection dia dapatnya 1,730. Kalau metode regularisasi dapatnya dia 1,731. Bedanya 0,001. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya. Excel-nya ini saya sudah kopikan ya di kalam. Saya sudah tautkan di kalam. Silakan gunakan Excel tersebut untuk melihat ya latihannya. Lihat formulanya supaya tidak salah, itu saya sudah tautkan di kalam. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa gampang ya kalau pakai Excel. Kalau misalnya kurang jelas suara saya putus-putus, nanti saya upload rekaman saya.